Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang kembali di TV FKIP. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu cabang ilmu yang dipelajari di FKIP, khususnya di program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Telah hadir di tengah-tengah kita narasumber utama kita, yaitu Bapak Erwan Kustriono, MPD. Ya, beliau adalah Ketua Prodi PBSI Unikal, ya, sekaligus juga dosen mata kuliah linguistik. Nah, jadi kita ketemu dengan tokoh yang tepat, ya. Dan kali ini kita akan membahas linguistik itu. Nah, langsung saja ini saya mau tanya-tanya ke Pak Erwan ini, supaya jadi informasi bagi kita semuanya. Kira-kira di PBSI itu mengapa mahasiswa itu harus belajar linguistik? Tapi sebelumnya apa sih linguistik itu? Karena mungkin bagi mahasiswa-mahasiswa awam nggak tahu linguistik itu apa sih, ya. Makanan apa sih itu, ya. Monggo Pak Erwan untuk menjelaskan linguistik itu apa. Baik, terima kasih Pak Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pendengar dan pemirsa TV FKIP, di acara perdana ini saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Susanto selaku Wakil Dekan 1 yang telah memperkenankan saya untuk hadir di dalam TV FKIP. Ya, luar biasa sekali, akhirnya apa yang ditunggu, kemudian apa yang dinanti-nanti oleh sebagian besar keluarga besar FKIP Universitas Pekalongan yang menginginkan adanya podcast atau TV FKIP sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, baik itu dari dosen ke mahasiswa atau sebaliknya dari mahasiswa kepada dosen. Luar biasa sekali ini Pak Santo, saya mengapresiasi sekali bagaimana TV FKIP nantinya atau channel atau podcast FKIP ini menjadi sarana media pembelajaran yang sangat efektif nantinya, yang bisa dinikmati, bisa diikuti oleh mahasiswa FKIP khususnya di Universitas Pekalongan, atau tidak hanya di Universitas Pekalongan, mungkin bisa universitas-universitas yang lain yang ingin mengikuti atau mungkin ingin melihat perkembangan ilmu pengetahuan, baik itu dalam bidang bahasa, dalam bidang sastra, dalam bidang pendidikan, atau kebijakan-kebijakan pendidikan yang saat ini menjadi concern di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta sekolah-sekolah yang menjadi bagian dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan tidak lupa bahwa kurikulum di dalam dunia pendidikan, baik di sekolah dasar, sekolah menengah, sampai dengan perguruan tinggi, sangat dinamis sekali. Maka FKIP pun harus selalu mengikuti perkembangan-perkembangan di dalam dunia pendidikan ini, khususnya dalam bidang kurikulum. Saya ucapkan terima kasih sekali, saya diberi kesempatan pertama untuk hadir, untuk ngobrol, kemudian untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Kalau pengetahuan mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang lainnya, khususnya yang bergelut di bidang dunia linguistik atau bergelut di bidang dunia bahasa, baik itu bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, sudah sangat memahami dan sudah sangat paham sekali berkaitan dengan linguistik. Namun bagi orang awam, linguistik merupakan ilmu yang baru, atau linguistik merupakan ilmu yang mungkin kadang orang tidak tahu, bahkan tidak mengenal. Atau mungkin teman-teman di luar bahasa akan bertanya-tanya, apa fungsinya sih belajar linguistik, kan seperti itu, Pak. Ya, oke. Ya kan? Ya, tadi seperti itu, Pak. Ya. Apa itu linguistik? Nah, menarik sekali pemirsa dan pendengar serta rekan-rekan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan khususnya. Kalau kita belajar linguistik sebetulnya, saya menganalogikan semacam ini.
setiap mahasiswa harusnya belajar linguistik, atau mungkin siapa saja harus belajar linguistik. Karena kenapa? Pemirsa dan pendengar, kalau kita berbicara tentang linguistik, sebetulnya jangan kita cukupkan untuk dunia akademik terlebih dahulu, tetapi kita berbicara linguistik secara umum atau linguistik secara dimanfaatkan untuk pengetahuan-pengetahuan yang bersifat umum. Coba bayangkan pemirsa dan pendengar yang berbahagia. Kalau kita bicara tentang linguistik, sebetulnya coba kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari kita akan menggunakan dan memanfaatkan bahasa dalam kehidupannya. Iya kan Pak Santo? Iya, benar. Ya. Bahasa itu selalu hadir. Kita setiap hari akan bersinggungan dengan bahasa itu sendiri secara sadar ataupun tidak sadar. Sampai dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, bahasa akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu bahasa secara lisan ataupun bahasa secara tulis. Bahasa secara lisan jelas, setiap hari kita akan memanfaatkan bahasa-bahasa secara lisan. Bahasa secara tulis jelas, ada orang yang mengatakan, saya tidak akan memanfaatkan bahasa tulis. Kata siapa? Setiap hari kita akan melihat status-status di media sosial. Baik itu statusnya galau, statusnya senang, statusnya sedih, dan lain sebagainya. Baik itu di media sosial, misalnya ada di WA, kemudian Twitter, ada di Instagram, dan lain sebagainya. Di situ memanfaatkan media bahasa sebetulnya. Maka alangkah naifnya kita apabila kita tidak mengenal apa itu bahasa. Nah, dalam hal ini, apa itu linguistik? Nah, sebetulnya kita mengkaji di sini poin kecil di dalam bahasa. Apa itu linguistik? Kalau kita cermati, pemirsa dan para pendengar, bahwa linguistik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Ya, ilmu yang mempelajari tentang bahasa, atau bahasa simpelnya adalah ilmu tentang bahasa. Ilmu tentang bahasa di sini tadi saya mengatakan bahwa tidak hanya bahasa lisan tetapi juga bahasa tulis. Oh, itu termasuk. Kalau kita berbicara tentang linguistik, kita akan berbicara dasar ilmu yang sesungguhnya itu ada di linguistik sebetulnya. Oke. Itu sangat dasar sekali karena mau belajar di bidang ilmu apapun kita harus mempelajari terlebih dahulu ilmu tentang bahasa. Maka apa itu linguistik? Linguistik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Walaupun di Indonesia belum begitu banyak orang-orang mempelajari tentang linguistik, tapi saya pastikan bahwa setiap ilmu, setiap bidang kajian itu tidak bisa lepas dan tidak bisa meninggalkan ilmu bahasa itu sendiri. Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang ada di Indonesia. Seperti itu Pak Santo. Jadi gambaran awalnya sangat luar biasa sekali. Ilmu linguistik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan ilmu bahasa. Mau tanya nih Pak, kira-kira bahasa yang dipelajari itu hanya bahasa manusia atau bahasa hewan juga atau bahasa tumbuhan? Ya, apakah? Ini kan bahasa hewan kan juga punya bahasa Pak. Ya, tumbuhan mungkin juga punya bahasa karena dari penelitian terbaru juga antar tumbuhan itu berkomunikasi lewat bawah tanah, lewat akar-akar itu punya agen-agen komunikator berupa jamur dan sebagainya. Itu bisa dilihat di berbagai channel penelitian baik di YouTube maupun di jurnal penelitian itu. Nah, bahasa linguistik di sini yang dipelajari itu khusus bahasa manusia atau ada bahasa-bahasa lain, bahasa hewan atau bahasa tumbuhan? Baik, terima kasih Pak Santo. Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Setiap saat kita akan bicara semacam ini, Pak, apakah yang dipelajari di dalam linguistik itu? Ya, ilmu linguistik itu objek kajiannya adalah bahasa, ya. Bahasa. Nah, pertanyaannya, bahasa yang seperti apa, gitu ya? Nah, ilmu yang linguistik ini yang dipelajari adalah bahasa manusia, gitu ya. Jadi manusia. Bahasa hewan mungkin ada ya, ada bidang kajian tersendiri. Bahasa tumbuhan juga ada bidangnya tersendiri.
tetapi kalau kita bicara tentang linguistik itu adalah ilmu objek kajian yang utamanya adalah bahasa, kemudian di sini adalah bahasa manusia. Nah, ini yang menjadi menarik Pak Santo dan rekan-rekan pendengar serta pemirsa podcastnya FKIP TV. Kita akan menarik di sini sebetulnya kalau kita berbicara tentang objek kajian tadi adalah bahasa manusia, maka yang kita kaji adalah bahasa-bahasa yang dihasilkan melalui proses atau melalui melalui sarana yang ada di manusia itu sendiri. Kemudian bagaimana Pak kalau bahasa isyarat? Nah, itu kan juga dihasilkan oleh manusia tidak. Jadi bahasa di sini ya berbahasa yang ada bunyi, kemudian ada wujudnya gitu. Kalau bahasa isyarat mungkin saya tidak bisa sampai sejauh ke sana karena saya tidak mempelajari bahasa isyarat. Tapi di sini adalah bahasa manusia baik itu secara lisan ataupun secara tulis, khususnya yang berkembang di masyarakat. Maka di dalam linguistik konsep dasar awal itu kita jelas ada lengek, lengui, dan parul. Jadi bahasa itu masih bersifat abstrak, kemudian sudah mulai berwujud, kemudian bahasa itu langsung pada parulnya. Parulnya itu apa? Wujud komunikasi secara nyata. Nah, jadi ada lengek, lengui, dan parul. Di sini konsep dasar linguistik muncul di situ. Nah, kalau kita muncul di dalam istilah lengek, lengui, dan parul tadi, maka jelas di sini adalah bahasa manusia, baik itu secara lisan ataupun secara tulis, baik itu tadi yang lengek yang masih bersifat abstrak sampai dengan parul yang sudah bersifat nyata, wujud bahasa secara nyata. Nah, ini yang harus dicermati. Maka objek kajian linguistik itu adalah bahasa manusia, baik itu secara lisan ataupun secara tulis. Sehingga linguistik memenuhi atau mungkin sudah memenuhi syarat untuk dikatakan tadi ilmu bahasa atau ilmu linguistik tadi. Seperti itu Pak Sandi. Ya, oke. Jadi objek kajian linguistik itu hanya terbatas pada bahasa manusia saja ya. Oke. Iya. Yang baik itu tertulis maupun yang lisan. Bagaimana dengan bahasa visual, Pak? Bahasa visual. Baik, kalau kita berbicara tentang bahasa visual, kajian-kajian tentang bahasa visual, mungkin saya belum masuk sampai sejauh itu nanti karena ada kita berbicara di dalam linguistik itu ada makro dan mikro linguistik nantinya. Ada itu oke. Morfologi, ada fonologi, kemudian ada sintaksis, kemudian nanti berkembang ke ilmu-ilmu bahasa yang lainnya, ada semantik yang berbicara tentang makna gitu ya. Kemudian ada pragmatik sampai menjangkau di wacana nantinya gitu ya. Nah, di dalam linguistik umum ini kita masih bersifat secara mengkaji bahasa secara umum. Mengkaji bahasa secara umum belum memfokuskan kepada bahasa visual. Apalagi kalau kita berbicara tentang bahasa visual nanti akan banyak kita mengatakan multi tafsir ya. Multi tafsir karena di dalam kita tahu bahwa di dalam bahasa itu ada yang namanya hakikat bahasa. Ya, ada hakikat bahasa. Yang pertama itu bahasa itu adalah sistematik, kemudian bahasa itu manasuka, kemudian bahasa itu merupakan ucapan, bahasa itu ada lambang. Lambang di sini berarti ada hurufnya menjadi sebuah kata kayak gitu. Kemudian bahasa itu mengacu pada dirinya, mengacu pada apa yang disampaikan, kemudian bahasa itu bersifat komunikatif, kemudian ada bahasa itu yang bersifat produktif, gitu ya. Kemudian ada bahasa itu unik atau unik, kemudian bahasa itu universal, kemudian satu lagi hakikat bahasa itu merupakan benda. Maka yang dikaji di sini adalah benda atau objek bahasa baik itu secara lisan ataupun secara tulis yang bisa dianalisis dan bisa diteliti serta ada semacam kayak ukurannya lah. Jadi kalau tafsiran itu jelas ada yang dirujuk, misalnya yang dirujuk bisa kamus, bisa buku atau kamus pembentukan istilah, atau bisa istilah kata dan lain sebagainya. Sehingga kalau tadi dikatakan bahasa yang bersifat visual di sini, kalau visual dalam wujud tulis, oke.
Tetapi kalau visual dalam wujud misalnya gambar, kita harus mengartikan itu apa dan lain sebagainya, belum masuk di sini. Tetapi perlu diingat, ada yang mengatakan bahasa itu sebuah tanda, ya kan? Bahasa sebuah tanda, misalnya kita melihat tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas. Nah, kalau kita sudah bersepakat di situ, misalnya ada tidak boleh parkir, nah itu kita bisa menjustifikasi atau menganalisis bahwa oh ini tidak boleh parkir. Tetapi di situ sudah harus ada konsensus atau kesepakatan terlebih dahulu. Walaupun ada yang mengatakan bahasa kan marasuka, tidak berdiri sendiri di situ, tetapi di situ harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Oh, ternyata tidak boleh parkir, itu tandanya semacam ini. Harus belok kanan, itu ada tandanya semacam ini. Harus kecepatan maksimal 30 km, oh tandanya semacam ini. Nah, itu secara visual dalam arti semacam itu. Tetapi kalau kita hanya gambar, kemudian kita diminta untuk menganalisis dan belum ada kesepakatan, akhirnya nanti akan muncul bahasa yang menurut saya, nah ini tidak diminimalisasi, sehingga bahasa visual berwujud tulis yang sudah ada artinya, sudah ada maknanya, yang sudah disepakati, sehingga ada ukuran dalam menganalisisnya, sehingga analisis bahasa itu bersifat ilmiah, analisis bahasa itu bersifat akademik, itu ada di sini. Gitu Pak Santo. Oh ya, oke. Jadi kajian bahasa di sini memang luas ya, tidak luas, sesempit sangat luas hanya yang mungkin orang tahu yang namanya bahasa ya, kita hanya belajar, kalau orang Indonesia ya belajar bahasa Indonesia yang ada di Indonesia gitu ya, tapi juga rambu-rambu lalu lintas pun itu sebenarnya juga bahasa itu ya. Iya. Oh, oke. Lalu untuk manfaat praktis itu ya, kira-kira nanti mahasiswa setelah menyelesaikan kuliah linguistik di sini, bagaimana mereka bisa menerapkan ilmu pengetahuan linguistik itu dalam kehidupan sehari-harinya gitu, secara praktis gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Santo. Tadi saya merujuk dari apa yang kita bahas di sebelum ini, sebelum pertanyaan yang berikutnya ini. Maka tadi saya mengatakan bahwa bahasa itu sesuai dengan situasi dan kondisinya. Tadi saya mengatakan ada rambu-rambu lalu lintas, kita harus bersepakat terlebih dahulu artinya seperti apa, kemudian ada kata, ada kalimat, maka yang tidak kalah pentingnya di dalam kita mempelajari bahasa khususnya atau di dalam ilmu bahasa itu ada namanya teks dan konteks. Ya. Ada teks itu berarti bahasa tulisnya seperti apa, kemudian ada konteks. Penggunaan bahasa lisan atau tulis itu berada di dalam situasi yang seperti apa. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi di dalam bahasa itu harus memperhatikan itu, sehingga kita jangan sampai penggunaan bahasa ini malah menyesatkan orang lain, nih. Karena ternyata teksnya seperti ini, kemudian konteksnya ada di sini. Nah, ini juga harus diperhatikan sehingga tidak terjadi multitafsir nantinya. Nah, yang berikutnya, tadi Pak Santo mengatakan manfaat atau fungsi dari kita mempelajari bahasa itu seperti apa. Menarik sekali. Ini yang sering ditanyakan oleh mahasiswa awal ya, orang-orang awam yang tidak atau belum berkecimpung atau belum membaca berkaitan tentang bahasa. Kalau kita cermati banyak sekali manfaat praktis dalam kita mempelajari ilmu bahasa atau mempelajari linguistik ini, khususnya kalau di kitab di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang nantinya mencetak calon-calon pendidik, mencetak calon-calon peneliti, mencetak praktisi-praktisi dalam bidang dunia pendidikan, maka manfaat yang secara nyata yaitu nanti apabila menjadi seorang pendidik, menjadi guru, menjadi tentor, menjadi praktisi di dalam dunia pendidikan, maka calon atau mahasiswa ini atau mungkin orang yang mempelajari linguistik ini akan bisa menerapkan dan memanfaatkan bahasa baik itu secara lisan ataupun secara tulis ke dalam profesinya masing-masing. Ya, ke dalam profesinya masing-masing. Misalnya menjadi guru berarti bisa diterapkan di dalam pengajaran di dalam kelas.
menjadi peneliti, maka dia akan bisa membuat proposal, laporan dari apa yang diteliti. Kemudian apabila menjadi public speaker atau mungkin orang yang biasa berbicara di depan atau motivator, berarti apa? Dia akan memanfaatkan bahasa lisan atau bahasa tulis ini untuk memotivasi orang lain. Apabila misalnya bekerja di perusahaan, menjadi menjadi misalnya pegawai di bank, kemudian menjadi atau mungkin pegawai di layanan-layanan masyarakat yang lainnya, maka si pengguna bahasa ini bisa memanfaatkan bahasa ini dengan baik, gitu ya. Bisa memanfaatkan bahasa ini dengan baik, misalnya dengan ramah, cara menyapanya, misalnya selamat pagi Bu, selamat datang di kantor kami, apakah ada yang bisa kami bantu, gitu ya. Jadi karena kenapa? Ini yang harus kita cermati, bahwa luar biasa sekali di bidang dunia pekerjaan apapun itu kita akan menggunakan bahasa. Coba bayangkan apabila kita menjadi seorang pelanggan masuk ke sebuah kantor, sebuah misalnya, atau mungkin masuk ke toko atau masuk ke layanan masyarakat yang lainnya, kemudian kita datang, kita tidak tahu, kemudian kita tidak disapa sama sekali di situ. Bagaimana rasanya? Ya kan? Akhirnya kita tidak ada rasa respect di situ. Tapi coba bayangkan apabila kita mau naik kereta api, apabila kita mau naik kendaraan umum, di situ ada orang yang sudah standby atau yang sudah siap dengan menggunakan bahasa lisannya. Selamat datang di bus kami, ada yang bisa kami bantu, kemudian silahkan menikmati perjalanan ini dengan mungkin menyenangkan, dan apabila ada kesulitan bisa meminta kami untuk datang, kemudian nanti akan kami sampaikan informasi-informasi yang Bapak dan Ibu butuhkan. Coba bayangkan apabila itu seperti itu semuanya, layanan di masyarakat seperti itu semuanya, berarti apa? Masyarakat akan senang, gitu ya. Ini baru kita temukan ada di mana kira-kira? Baru ada di moda transportasi di pesawat terbang misalnya, ya kan? Kemudian ada di perbankan misalnya, kemudian ada di pasar swalayan misalnya. Baru ada di situ, tetapi coba kita lihat di transportasi umum yang lainnya mungkin, atau mungkin pelayanan masyarakat yang lainnya, masih minim sekali orang sadar atau mungkin pelakunya memanfaatkan ilmu bahasa di dalamnya, gitu. Karena tadi dikatakan bahwa kita harus melihat teks dan konteks di dalamnya. Sehingga coba bayangkan apabila ini diterapkan, sangat luar biasa sekali bagaimana masyarakat atau mungkin pengguna jasa akan sangat puas, gitu ya. Kemudian terjadi komunikasi yang di situ menjadi ciri dari masyarakat, itu adanya komunikasi, adanya interaksi bahasa di dalamnya. Jangan diam-diaman saja. Kalau diam saja, saling memandang, saling melihat, kemudian nanti terjadi mispersepsi di situ. Tetapi di situ ada obrolan, ada komunikasi. Sehingga ya menarik sekali ini penerapannya tadi saya mengatakan semacam ini. Konteksnya, manfaatnya ada di situ. Kemudian bagaimana? Coba kita lihat sekarang soal-soal yang ada di sekolah, baik itu sekolah dasar, sekolah menengah, baik itu sekolah menengah pertama ataupun sekolah menengah atas, kemudian kejuruan dan sebagainya. Kita ya ini sedikit autokritik gitu ya, kita juga mengkritik kita sendiri semuanya gitu. Kita selalu terjebak pada penggunaan bahasa yang masih bersifat tadi tulis yang konsepnya masih dalam bidang pengetahuan, tetapi belum bagaimana menerapkannya. Nah, ini di dalam ilmu linguistik, di dalam ilmu bahasa ini kita mencoba bagaimana kita bisa menerapkannya. Makanya saya di mata kuliah bahasa Indonesia, saya selalu menekankan setiap mahasiswa saya di program studi apapun, di jurusan apapun, di fakultas apapun, saya ingin mereka untuk bisa menerapkan bahasa atau mungkin menerapkan bahasa tidak hanya di dalam secara teoritis, tetapi bagaimana mempraktekkannya. Karena orang akan dihargai apabila bagaimana bahasanya. Orang akan percaya apabila bahasanya juga bagus. Orang juga akan segan atau mungkin dihargai oleh orang lain apabila bahasanya juga baik. Coba kita lihat sekarang ini
banyak gitu ya. Maka saya mengatakan apa fungsinya bahasa? Coba nanti kita lihat bagaimana debat-debat di televisi kayak gitu kan, kita lihat gitu ya. Itu kan tingkat penggunaan, tingkat penguasaan terhadap bahasa akan tampak dan kelihatan melalui bahasa yang digunakan. Bahkan jangan salah Pak Susanto, bagaimana kita bisa melihat karakter seseorang, bagaimana kita bisa sedikit tahu kepribadian seseorang, itu bisa dilihat sebetulnya melalui bahasa yang digunakannya. Kita bisa melihat bagian atau sisi seseorang itu salah satunya adalah melalui bahasa. Maka saya mengatakan ada yang selalu muncul di dalam apa yang saya sampaikan itu, bahasa, masyarakat, dan budaya itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Maka apabila ingin memiliki budaya yang baik, maka bahasanya harus baik. Begitu pula nanti akan menjadi masyarakat yang baik. Begitu pula sebaliknya. Apabila penguasaan terhadap bahasa belum maksimal, maka budayanya juga belum maksimal, maka masyarakatnya juga belum maksimal juga. Maka kita maksimalkan di sini supaya menjadi masyarakat yang baik, maka harus berbahasa yang baik sehingga memiliki budaya yang baik. Maka selalu kita gaungkan, berbahasalah dengan baik dan benar sesuai dengan konteks dan situasi bahasa itu sendiri. Seperti itu Pak Sam. Ya, oke. Jadi luar biasa sekali ini untuk pembelajaran linguistik itu memang ada kata pepatah bahwa bahasa menunjukkan bangsa, bahasa menunjukkan budaya. Siapa Anda bisa dilihat dari bahasa. Disitulah pentingnya kita mempelajari linguistik. Terima kasih sekali Bapak Erwan Kustriono MPD atas segala informasinya. Semoga ini berguna bagi para pemirsa TV FKIP Unikal. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya membahas tentang ilmu pengetahuan yang berguna bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Santo, sukses sama-sama. buat Salam. TV Unikalnya, TV FKIP-nya, semoga terus jaya, terus berkembang. Siapa kita? FKIP. FKIP Unikal, jaya. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Sampai jumpa di Terima kasih Pak Santo. kesempatan berikutnya.